dan Bapak Sopir, dan yang kami hormati teman-teman rekan guru SD Negeri Mangkusari. Di sini kami ada kegiatan pendampingan pendidik kedua, yang mana kita harus memaparkan visi calon guru pembela. Adapun rumusan visi calon guru pembela yaitu saya sendiri, yaitu mewujudkan peserta didik yang menguasai keterampilan abad 21 yang berkarakter positif serta berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana keterampilan abad 21 itu meliputi critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Di sini kami ingin siswa kami, meskipun tidak keseluruhan ya, itu berpikir kritis dan berkolaborasi dengan yang lain, nggak hanya dengan temannya saja, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan rekan guru-guru yang lain, misalnya dengan kepala sekolah atau dengan lingkungan sekitar, dan komunikasi sendiri dan lebih berkreativitas. Dan yang kedua yaitu berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana tadi sudah disampaikan, yaitu profil pelajar Pancasila sendiri ada ditanamkan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian kami dari visi kami sendiri yaitu kami ingin mengejarkan visi kami ke dalam satu prakarsa perubahan, yaitu dengan mewujudkan kemandirian peserta didik sebagai upaya penerapan profil pelajar Pancasila di SD Negeri Mangkusari khususnya. Dan ada pun bentuk-bentuk kemandirian belajar siswa, yaitu kesadaran diri untuk belajar, karena sekarang ini akibat dari mungkin imbas dari COVID-19 kemarin, setelah 2 tahun anak-anak belajar secara daring, anak-anak lebih mengutamakan gadget daripada pembelajaran. Nah, makanya kami ingin membentuk kemandirian pada siswa kelas 2 terutama di SD Negeri Mangkusari ini. Dan yang kedua, adanya rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita sebagai guru tentunya kita paham sekali dengan tingkah laku murid kita ya. Terlebih dalam ketika anak-anak mengerjakan tes misalnya atau ulangan harian. Nah, di situ mereka jarang sekali percaya diri dengan jawabannya, apalagi kadang awal-awal atau sekarang mungkin terang ya, di kelas 2 ada siswa yang belum bisa membaca. Dan kita sebagai guru itu terkadang membacakan soal. Nah, di situ anak-anak itu kadang sudah menulis jawabannya, tetapi ketika ada teman yang lain menjawab jawaban apa yang dibacakan oleh guru, itu pasti mereka terpengaruh. Kadang terus dihapus ganti jawabannya seperti jawaban temannya, padahal belum tentu jawaban temannya itu benar. Begitu ya. Dan yang ketiga, tidak mencontoh teman, tidak mencontoh buku saat ujian, dan memiliki pribadi yang berkualitas. Kemarin saat pelaksanaan penilaian akhir tahun TAT itu ada di kelas saya. Kebetulan siswa pindahan, dan dia ketika guru sedang membacakan soal, dia itu membaca, menyontek, ada contekan di dalam ini mejanya, gitu ya. Dan ketika ditanya dari bapaknya katanya, begitu. Karena itu kita ingin menciptakan kemandirian, salah satunya kemandirian belajar, yaitu tidak mencontoh jawaban lain. Kemudian cara untuk menumbuhkan next level. Nah, cara meningkatkan kemandirian murid yaitu yang pertama dengan memberikan kesempatan untuk kepada murid untuk mengapresiasikan apa sesuai dengan keinginannya itu. Nah, saya sendiri sebelum mengikuti CGP itu kan gimana ya? Kita masih melakukan pembelajaran yang terpusat pada guru, teacher center, tetapi belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam arti kita belum menuntun murid untuk mandiri. Kita masih kadang memberikan
masukan kepada murid yang itu saja monoton. Ketika kadang murid ramai malah kita yang menegur, ramai harus gini, murid harus nurut kepada guru. Tetapi itu salah ternyata, dan dengan mewujudkan kemandirian siswa itu, kita harus memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa mengeksplor dirinya lebih lagi. Dan yang kedua, memberikan perhatian, yaitu berusaha memberikan materi yang menyenangkan dan memperhatikan kondisi murid. Terkadang kita nggak tahu murid itu nakal di sekolahan, murid itu pendiam, murid itu seperti apa di sekolah itu. Kita nggak tahu faktor apa saja yang mempengaruhi murid-murid tersebut, karena mungkin perhatian dari kita kurang, gitu ya. Kita nggak tahu dia di rumah mungkin suka dimarahi orang tuanya, atau orang tuanya bekerja nggak pernah mengurusinya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ujian. Memberikan ujian atau ekspresi kepada murid, jangan pernah berharap murid itu sempurna sesuai yang kita inginkan, karena anak itu diciptakan dengan karakter yang berbeda dengan keunikan anak masing-masing, begitu. Dan yang keempat, waktu. Jangan selalu membantu murid, memberikan mereka waktu berkreasi sesuai dengan keinginannya. Terkadang kita memberikan murid pelajaran, terkadang kita memberikan tugas itu selalu dengan kita bagus. Kemudian dikumpulkan. Nah, sebenarnya itu juga tidak bagus untuk kemandirian murid, karena kita tidak bisa menentukan waktu sejauh mana murid itu bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin ada siswa yang kita suruh 10 menit sudah selesai, tetapi ada juga banyak siswa yang masih butuh memerlukan waktu yang lebih untuk menyelesaikannya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.